Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2B akan menjelaskan hasil yang sudah kami diskusikan yaitu TLC dan HPTLC. Nah, saya akan perkenalkan kelompok saya. Nanti bakal ada Abdul Nasmi Makarim, saya Aldo Florista Parasyan Pardede, Cahyaning Fitriani, Inaya Fitri, Mei Dwi Puput, dan Ratu Batristia. Nah, kita mulai dengan penjelasan awal. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan interaksi komponen dalam campuran terhadap dua fase. Ada yang bisa dicampurkan itu adalah fase diam dan fase gerak. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang TLC. TLC atau thin layer chromatografi. Nah, biasanya di dalam bahasa Indonesia itu dikasih taunya kromatografi lapis tipis adalah teknik kimia dasar yang digunakan untuk memisahkan komponen yang tidak mudah menguap dalam suatu campuran. Nah, biasanya nanti bahan yang dipakai itu adalah plastik atau kertas. Nah, nanti lembaran yang tipis ini bakal dilapisin dengan selulosa atau silika gel. Nah, apa sih prinsip kerja dari TLC ini? Prinsip kerjanya adalah proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis terjadi seling hubungan kesetimbangan antara fase diam dan fase gerak. Nah, di mana dari fase diam dan fase gerak ini ada interaksi permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan diidentifikasi dan telah berinteraksi dengan fase geraknya. Mekanismenya itu adalah absorbansi senyawa pada adsorban, kompetisi fase gerak dan solut untuk berkaitan dengan fase diam, dan senyawa dielusi oleh eluen pengambang fase gerak. Terus di sini kita juga bakal ada namanya fase diam. Fase diam itu adalah adsorban atau lapisan penyerap yang digunakan dalam TLC merupakan penyerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 nanometer. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam itu, maka TLC kinerja bakal lebih baik dan juga resolusinya bakal lebih baik juga. Nah, untuk apa aja sih yang bisa kita pakai buat fase diam dan fase gerak? Yang bisa kita pakai itu ada silika gel, alumina, magnesium, dan yang lainnya juga ada sampai selulosa. Terus untuk yang gerak itu ada petroleum ether, etil asetat, kloroform, dan juga benzena. Nah, misalkan ada teman-teman yang nanya nih 119,38 ini apa? Itu sebenarnya cuma berat molar dari kloroform ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya, Puput. Ya, di sini saya Medi Kusmaningrum akan menjelaskan tentang TLC scanner. Yang pertama itu ada detektor di TLC scanner menggunakan fotomultiplayer PMT yang terdiri dari fotomultiplayer tube, tabung vakum, fotokatode katode logam mulia alkali, struktur dinot, lempengan cekung, dan anoda dengan spectral sensitivity 185 sampai 850 nanometer. Prinsip kerja PMT melibatkan penerangan katode oleh cahaya menyebabkan efek fotoelektrik dan pelepasan elektron. Elektron yang terpancar dikuatkan oleh struktur dinot secara berurutan dan menuju anoda, membentuk muatan elektron yang lebih besar dan menciptakan tegangan. Cahaya yang masuk difokuskan dan menyebabkan pemancaran fotoelektron di bawah panjang gelombang pancung, cut-off wavelength. Terus yang kedua itu ada monokromator, alat yang umum digunakan untuk menghasilkan radiasi dengan suatu panjang gelombang memiliki kesamaan struktur untuk radiasi UV, sinar tampak, dan IR. Monokromator terdiri dari celah atau slit, lensa, cermin, serta prisma atau grating. Dan dua jenis monokromator yaitu prisma Bunsen dan grating Esnay-Tournay. Fungsi prisma adalah memisahkan sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis ketika cahaya melewati prisma, mengurangi menjadi berbagai warna seperti merah, jingga, hijau, biru, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada absorbansi. Penyerapan hanya terjadi jika energi foton yang datang cocok dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan satu elektron terluarnya dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi atau dari pita valensi ke pita konduksi di dalam zat padat. Dengan spektroskopi dari cahaya transmisi bisa diketahui tingkat atau pita energi dari suatu atom, molekul, atau zat padat. Berkas radiasi elektromagnet bila dilewatkan pada sampel kimia maka sebagian akan terabsorpsi. Energi elektromagnet yang ditransfer
ke molekul sampel akan menaikkan tingkat energi atau tingkat tereksitasi. Molekul akan dieksitasi sesuai dengan panjang gelombang yang diserapnya. Akan dilanjut oleh teman saya, Ratu. Saya Ratu Batrisya akan menjelaskan tentang transmitasi dalam TLC scanner. Transmitasi adalah apabila suatu berkas sinar radiasi dengan intensitas I0 dilewatkan melalui satu larutan dalam mode transparan, maka sebagian radiasi akan diserap sehingga intensitas radiasi yang diteruskan menjadi IT. Kemudian IT menjadi lebih kecil daripada I0. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan TLC. Yang pertama disiapkan plat TLC. Plat TLC terdapat dua jenis, yaitu plat TLC analitik dan plat TLC preparasi. Selanjutnya disiapkan chamber atau bejana TLC. Yang ketiga, chamber diisi dengan eluen kemudian dijenuhkan. Keempat, diaplikasikan sampel pada plat TLC. Langkah selanjutnya, adanya elusi sampel di dalam chamber. Yang keenam, akan muncul penampakan bercak sampel. Penampakan bercak sampel ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, langsung terlihat, yang kedua dengan bantuan lampu UV, dan yang ketiga dengan reaksi atau reagen yang di-spray. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cahyani. Perkenalkan, saya Cahyani Fitriani Lestari dengan NIM 2219048. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan thin layer kromatografi. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama efisiensi harga, yang kedua keterpisahan bahan aktif dan impurities baik, yang ketiga ada lebih selektif dan simple, yang keempat ada waktu yang dibutuhkan singkat. Untuk kekurangannya sendiri, membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya ada pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya ada 2 bidang, yaitu pada bidang farmasi dan pada bidang makanan. Untuk bidang farmasi, pada bidang farmasi ini TLC digunakan untuk menguji pada senyawa yang terkandung dalam tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Untuk bidang makanan, pengujian zat yang terkandung pada suatu produk olahan. Selanjutnya ada HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. HPTLC atau yang biasa juga disebut dengan KLTKT adalah suatu metode kromatografi yang merupakan pengembangan dari TLC. Hal yang dikembangkan adalah fase diam dari instrumen yang diharapkan menghasilkan daya pisah yang lebih baik dari TLC, baik dilihat dari hasil, efisiensi waktu, dan biaya. Selanjutnya ada prinsip kerja dari HPTLC. Prinsip pemisahannya adalah adsorpsi. Fase gerak atau pelarut mengalir melalui aksi kapiler. Analit bergerak menuju afinitasnya menuju fase diam atau adsorben. Komponen dengan afinitas lebih tinggi bergerak lebih lambat menuju fase diam. Komponen dengan afinitas rendah bergerak cepat menuju fase diam. Pada plat kromatografi, hubungan komponen tersebut dipisahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Inaya. Selanjutnya ada saya Abdul Aziz Makarim. Selanjutnya ada instrumentasi HPTLC. Untuk instrumentasi HPTLC ini pertama ada plate counters. Untuk jenis plate yang biasa digunakan yaitu ada gypsum, putty, dan lapisan yang mengandung fluorescence. Untuk plate counter dibagi menjadi 2, yaitu ada hand operate dan yang kedua ada automatic plate counter. Untuk hand operate ini adalah plate manual yang dibantu dan didorong dengan bantuan tangan satu persatu dan kemudian terangkat pada bagian lainnya. Untuk automatic plate counter itu plate kaca yang digerakkan oleh sistem conveyor komputer pada kecepatan yang sama yaitu 10 cm per second. Selanjutnya ada drying racks. Drying racks ini adalah rak pengeringan terdiri dari 10 nampan aluminium, kotak timah untuk menyimpan baki dan 2 handle kawat untuk memindahkan tumpukan saat panas disediakan. Rak pengering mulai digunakan terutama ketika plate TLC disiapkan dengan pelapis plat otomatis dalam putaran besar. Yang ketiga ada plate cutter digunakan untuk memotong plat HPTLC dengan mudah dan lebih tepat. Yang keempat ada immersion device berfungsi untuk pelaksanaan pencelupan yang lebih tepat di mana kromatogram harus direndam dan ditarik pada kecepatan seragam yang terkendali. Yang kelima ada plat heater. Plat heater ini adalah pemanasan plat TLC dirancang untuk memanaskan plat TLC pada suhu tertentu sambil memastikan pemanasan homogen di seluruh plat. Yang keenam ada sample application berfungsi untuk memudahkan penerapan sampel dalam bentuk bintik-bintik ke TLC dan HPTLC. Lapisan sampel yang digunakan dapat berupa bintik-bintik.
Yang ketujuh ada development chamber sebagai tempat menampung pelarut. Yang kedelapan ada derivatization device. Derivisasi dilakukan untuk mengubah zat non menyerap ke dalam terdeteksi derivatif, mendeteksi semua komponen sampel, selektif, mendeteksi zat tertentu, dan menginduksi fluorescence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Sebelumnya, perkenalan diri saya Inaya Fitri Hairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan HPTLC. Yang pertama itu, letakkan lempengan HPTLC yang akan dianalisa pada lempeng yang telah diletakkan. Yang kedua, menentukan letak sumbu X, catat angka yang terlihat. Yang ketiga, menentukan letak sumbu Y, catat angka yang terlihat. Yang keempat, menentukan angka awal analis atau bercak dan akhir analis. Catat kedua angka yang terlihat. Yang kelima, masukkan semua angka tersebut pada program. Yang keenam, menentukan panjang gelombang analis yang akan digunakan, serta sesuaikan dengan sumber cahayanya. Yang ketujuh, jika seluruh data sudah masuk ke program, mulailah melakukan analisis scanning pada lempeng planar. Yang ke-8, untuk memperoleh data kromatografi yang baik, lakukan integrasi secara manual. Selanjutnya, ada fase diam atau gerak. Fase diam berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Fase diam pada HPTLC itu dapat berupa silika gel, alumina, dan selulosa. Fase geraknya, suatu sistem pelarut atau cair yang tidak mudah menguap dan stabil di udara terbuka. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari HPTLC. Untuk kelebihannya itu yang pertama fleksibel, andal untuk menganalisis. Yang kedua, jarak pengembangan dan waktu lebih singkat. Yang ketiga, mikrosampel atau nanogram dan pikogram dapat dianalisis. Yang keempat, sifat reproduksibilitas dalam hasil kromatografi. Kekurangannya itu, kekurangan HPTLC adalah harganya lebih mahal dibandingkan TLC. Untuk pengaplikasian HPTLC sendiri itu ada 3. Yang pertama untuk pengendalian mutu farmasi, yang kedua analisis tanaman obat dan herbal, yang ketiga analisis campuran pestisida. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya Aldo. Sekian presentasi dari kelompok 5 hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa segera langsung didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.